Timnas Indonesia kembali jadi sorotan. Banyak kejutan terjadi menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang. Dari pencoretan pemain hingga pujian dari pandit asing, yuk kita kupas satu persatu kabar panas yang lagi ramai dibicarakan. Bayangkan bukan satu atau dua, tapi 9 pemain sekaligus dicoret dari skuad Garuda. Patrick Kluivert bikin gebrakan besar yang bikin publik tercengang. Kluivert akan mengumpulkan para pemainnya di Bali untuk melaksanakan pemusatan latihan alias TC. Sebanyak 32 pemain telah resmi diumumkan oleh Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali United Training Center tersebut. Namun demikian, tentunya tidak semuanya bisa didaftarkan saat matchday karena aturan AFC dan FIFA hanya memperbolehkan maksimal 23 pemain untuk disertakan. Oleh karena itu, setelah pengumuman 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, maka Patrick Kluivert harus mencoret 9 di antaranya untuk matchday. 2 di antaranya setidaknya sudah diketahui untuk laga kontra Cina, yaitu Martin Pas dan Marcelino Ferdinand yang menjalani skorsing akumulasi kartu kuning. Setelah Pas, Kluivert diharapkan mencoret 1 kiper lagi karena dia memanggil 5 pemain untuk pos tersebut. Selain itu, beberapa penyerang pun berpotensi dicoret karena tren dari skuad Timnas Indonesia terdahulu. Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali sukses masuk bersama Egy Maulana Fikri, Ole Remeni, dan Rafael Strijk. 3 nama terakhir difavoritkan untuk tetap disertakan saat matchday. Sedangkan Septian Sananta dan Lillipali harus meyakinkan Kluivert dan tim kepelatihan. Sementara itu, stok menumpuk di sayap kiri bisa membuat Pratama Arhan dan Yance Sayuri tidak masuk dalam skuad matchday. Di sisi kanan, Asnawi Muka Alam dan Yaakob Sayuri juga harus bersaing dengan Kevin Dix, Elion Reinders, dan Sandy Walsh untuk masuk ke skuad. 5 bek tengah kemungkinan besar akan dipertahankan, demikian pula dengan 6 gelandang, selain Marcelino yang akan absen pada laga kontra Cina. Di tengah badai pencoretan muncul nama Asnawi Mangku Alam yang jadi sorotan. Asnawi Mangku Alam paling berpotensi dicoret dan gabung ASEAN All-Stars. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam dikabarkan dipanggil memperkuat ASEAN All-Stars. Bukan hanya Asnawi Mangku Alam saja yang dipanggil, tapi ada 1 nama lagi yaitu Muhammad Ferrari. Nah, jika Asnawi Mangku Alam akan gabung ke ASEAN All-Stars yang ditunggangi oleh Kim Sang-sik, kesempatan dirinya dipanggil ke skuad Garuda akan kecil. Pasalnya, pertandingan ASEAN All-Stars melawan MU mepet dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika skuad Garuda mengirimkan pemain bintangnya, maka akan terjadi resiko seperti cedera dan kelelahan. Laga ASEAN All-Stars versus Manchester United bakal digelar pada 28 Mei 2025, sedangkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Cina bakal digelar 5 Juni 2025. Maka dari itu, jika Asnawi Mangku Alam bakal main di ASEAN All-Stars, ia berpotensi dicoret lagi oleh Patrick Kluivert. Sebelumnya, nama Asnawi Mangku Alam juga tidak dipanggil oleh Kluivert di jeda internasional Maret 2025. Sementara itu, terkait rumor pemain 25 tahun itu dipanggil ke ASEAN All-Stars juga direspon PSSI via Exco Sumarji. Sosok yang juga menjadi ketua badan tim nasional tersebut tak memberikan jawaban pasti. Ketika dikonfirmasi mengenai kebenaran ini, Sumarji tidak mau menjawabnya. Ia menyebut siapa yang akan mewakili Indonesia segera diumumkan GSI. Adapun GSI alias Garuda Sepak Bola Indonesia adalah perusahaan komersialisasi di bawah naungan PSSI. Dan siapa sangka kekuatan Timnas Indonesia ternyata diam-diam bikin kagum lawan. Seorang pandit asal Cina justru angkat topi untuk para pemain keturunan Indonesia. Menurut Madexing, pemain naturalisasi Indonesia sedang dalam periode puncak sebagai pesepak bola. Sebagian besar pemain naturalisasi Indonesia berusia sekitar 26 tahun, yang merupakan masa keemasan dalam karir olahraga mereka. Dengan bergabungnya para pemain tersebut akan sangat meningkatkan daya juang Indonesia. Duel Indonesia versus Cina menjadi perbandingan kualitas naturalisasi dari kedua pemain. Cina cukup takjub dengan proyek naturalisasi Indonesia. Saat ini hanya Serginho, pemain naturalisasi yang dimiliki tim asal negeri tirai bambu tersebut. Di balik pencoretan pemain, pelatih asal Brazil minta supporter percaya dengan Patrick Kluivert. Stefano Kugura optimis Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Cina dan Jepang. Pria yang sering disapa Teko itu yakin tim merah putih bisa mengamankan tiket lolos ke putaran keempat. Lebih lanjut, Teko memberikan pesan kepada supporter Timnas Indonesia.
Pelatih asal Brasil itu berharap supporter bisa memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert. Teko menilai bahwa Patrick Kluivert adalah pelatih yang berkualitas. Saya yakin pasti bisa lawan Cina dan Jepang. Masih ada peluang lolos ke round 4. Semua pihak termasuk supporter harus percaya dengan pelatih baru. Menurutnya, skuad Garuda punya kualitas yang bagus. Di tengah berbagai keputusan mengejutkan, mulai dari pencoretan pemain hingga sorotan pada pemain keturunan, satu hal yang jelas, timnas Indonesia sedang berada di fase transisi besar. Perubahan ini mungkin memunculkan tanda tanya dan rasa khawatir. Tapi justru disinilah pentingnya kepercayaan publik. Patrick Kluivert datang bukan hanya membawa nama, tapi juga visi jangka panjang yang harus dibangun tahap demi tahap. Kita sudah melihat potensi mendapat pengakuan dari luar dan kini saatnya berdiri sebagai pendukung yang tak hanya bersorak saat menang, tapi juga setia saat badai datang. Karena di balik semua drama dan dinamika, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi tetap menyala, dan itu dimulai dari keyakinan kita bersama. Bukan tanpa sebab, nama Indonesia kini rutin muncul di akun-akun sepak bola internasional. Bahkan unggahan tentang skuad Garuda sering viral dan menuai ribuan komentar. Tapi kenapa sih dunia begitu tertarik dengan timnas kita? Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara antusiasme supporter, prestasi mengejutkan di lapangan, dan keunikan budaya yang viral. Dalam beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian dengan berbagai momen yang tak terlupakan. Antusiasme dan fanatisme supporter Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang membuat tim ini diperhatikan. Supporter Indonesia dikenal sangat loyal dan kreatif dalam mendukung timnya, termasuk dalam menciptakan tifo spektakuler yang sering kali diunggah oleh akun-akun sepak bola internasional. Hal ini meningkatkan visibilitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Beberapa akun sepak bola dunia yang kerap membicarakan timnas Indonesia seperti Instagram milik 433, Fabrizio Romano hingga FIFA. Stasiun televisi internasional dan akun-akun Instagram dengan jutaan pengikut tersebut tidak melewatkan momen-momen menarik yang ditampilkan oleh supporter timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap timnas Indonesia sangat besar dan menjadi salah satu alasan mengapa tim ini diperhatikan di tingkat global. Loyalitas supporter skuad Garuda tidak dipungkiri mampu meningkatkan engagement media sosial yang memberitakan. Selain itu, prestasi timnas Indonesia yang mengejutkan seperti kemenangan atas tim kuat seperti Arab Saudi juga turut menyita perhatian. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan performa dan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa juga ikut mendongkrak prestasi sekaligus ketenaran sepak bola Indonesia. Keunikan budaya Indonesia juga berkontribusi pada popularitas timnas, misalnya ketika FIFA mengunggah video Lionel Messi yang diiringi lagu Aldi Taher. Hal ini menjadi viral dan menarik perhatian dunia. Momen-momen seperti ini meningkatkan popularitas timnas Indonesia secara tidak langsung. Dan ya, memang semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola nggak main-main. Data menunjukkan kita masuk 15 besar negara paling fanatik terhadap si kulit bundar. Indonesia dinobatkan menjadi salah satu negara paling gila sepak bola menurut laporan Ticketcam sebagaimana dilansir dari Se-Asia Goal. Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-15 dari 42 negara dengan skor 5,23 poin. Penilaian tersebut diambil dengan landasan beberapa variabel penilaian. Penilaian tersebut diantaranya jumlah stadion sepak bola beserta kapasitasnya, tingkat kehadiran tiap pertandingan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, harga pasar, tingkat ketertarikan dengan Piala Dunia, serta nilai siaran lokal tentang sepak bola menjadi variabel pendukung dalam penilaian ini. Posisi peringkat Indonesia berada di atas Portugal, Belanda, Polandia, Skotlandia, serta Swiss di urutan ke-16 hingga ke-20. Sedangkan peraih skor tertinggi yang menempatkan negara paling gila bola jatuh kepada negara Inggris dengan skor 8,37 poin. Dan seakan menjadi fakta, laga timnas Indonesia bukan cuma ditonton di dalam negeri. Lebih dari 100 negara berebut hak siar pertandingan kita. Sebuah bentuk pencapaian yang luar biasa. Laga panas antara Australia dan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dunia. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada bulan Maret lalu ini memicu persaingan sengit dari 149 negara yang berebut hak siar.
Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme global terhadap skuad Garuda. Ia merasa takjub melihat bagaimana pesona Timnas Indonesia menarik perhatian banyak negara. Ketertarikan global terhadap laga ini bukan hal baru bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, pertandingan melawan Bahrain dan Cina disiarkan di 141 negara. Bahkan laga terakhir Garuda melawan Bahrain sempat ditayangkan di 49 negara. Kini, dengan semakin kuatnya skuad dan strategi yang matang, jumlah negara yang berebut hak siar pun meningkat signifikan. Media-media internasional terkemuka seperti ESPN, The Athletic, hingga Football Premier ikut menyoroti perkembangan Timnas Indonesia. Bahkan, Presiden FIFA pun gak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saat bertemu Erick Thohir, ia terang-terangan memuji kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam unggahan di Instagram, Gianni Infantino gembira bertemu Erick Thohir. Pria kelahiran Swiss itu juga memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu kemajuan sepak bola Indonesia yang dipuji Infantino adalah pencapaian Timnas Indonesia dalam sejumlah ajang internasional. Mulai dari Piala Asia 2023, Piala Asia U23 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Infantino juga menyinggung kesuksesan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 2023. Ia pun yakin sepak bola Indonesia bisa makin berkembang di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Mereka juga pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara besarnya. Sementara itu, persiapan matang juga jadi kunci. Training camp di Bali jadi sorotan, dan dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Cina dan Jepang. Dua pertandingan ini menjadi momen penting yang dapat menentukan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Dunia. Untuk itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan TC di Bali yang akan dimulai pada 26 Mei. TC ini akan memberi kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk meramu strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan keputusan memilih Bali sebagai lokasi TC didasarkan pada kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang akan menunjang fokus dan pemulihan pemain. Di samping itu, waktu persiapan yang lebih panjang kali ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas dibandingkan agenda sebelumnya. Diharapkan pemain semua personil tim bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sebagian besar pemain sudah libur, jadi tim bisa mulai lebih cepat. Persiapan kali ini lebih kondusif karena kami memilih Bali dengan semua fasilitas lengkap. Langkah strategis yang diambil dengan menggelar TC lebih awal ini menjadi sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia tengah fokus penuh membangun fondasi kemenangan dari dalam. Dengan dukungan penuh federasi, staf pelatih, dan kesiapan para pemain, skuad Garuda diharapkan akan tampil garang dalam dua laga penentu mendatang. Dengan semangat merah putih dan dukungan dari seluruh penjuru negeri, harapan besar disematkan kepada Timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah dan melangkah lebih dekat menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Baru aja netizen se-Indonesia semangat bukan main gara-gara kabar Elkan Bagot ikut TC Timnas. Ternyata semua cuma prank belaka. Netizen tanah air ternyata kena prank dari seorang tiktokers di Bali yang mengklaim Elkan Bagot akan bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Klaim tersebut diberikan oleh seorang tiktokers dengan nama akun @daivi82, di mana ia memberikan klaim itu saat mengunggah foto bersama Elkan Bagot di media sosial TikTok. Ia mengatakan dalam komentarnya bahwa Elkan akan bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Sayangnya, klaim tersebut ternyata jauh dari kebenaran usai nama Elkan Bagot tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali. Patrick Kluivert sendiri belum lama ini telah mengumumkan 32 pemain yang akan dibawanya untuk pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Dari 32 nama itu, 5 diantaranya adalah bek tengah dan tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemanggilan tersebut. Tak ayal, absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi bek milik Ipswich Town itu tampil cukup apik di musim 2024-2025 ini. Meski begitu, banyak pula pendukung Timnas Indonesia yang meyakini absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini tak lepas dari keputusannya pada Maret lalu. Sekedar informasi, pada Maret lalu Elkan Bagot dilaporkan menolak panggilan Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia karena ingin fokus bersama Blackpool.
Tapi meski Elkan batal gabung, timnas Indonesia tetap bikin heboh, sampai media Irak pun angkat topi. Media Irak ikut menyoroti daftar 32 pemain timnas Indonesia yang didominasi personel abroad dari Eropa dan Asia. Timnas Indonesia nyalakan kualifikasi, umumkan daftar skuad berapi-api laga lawan Jepang dan Cina di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh daftar skuad adalah pemain profesional di Eropa dan Asia. Tulis media Irak dengan akun Instagram @irakis_ir.